Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Altara Mara Edila dengan NIM 08011282429344. Di sini saya akan membuat program misalnya input bilangan dengan jumlah A. Misal A-nya adalah bilangan genap masuk ke array B. Kalau ganjil masuk ke array C. Untuk deskripsi program, yang pertama itu mulai pesan tempat di variabel pesan tempat di memori untuk variabel N dan I dengan tipe data integer. Tampilkan pesan masukkan jumlah bilangan, input nilai N dari user, deklarasikan 3 array yaitu AN untuk menyimpan seluruр bilangan input, BN untuk menyimpan bilangan ganjil, dan CN ini untuk menyimpan bilangan genap. Bertipe data integer, deklarasikan 2 variabel tambahan J dan K sebagai penghitung jumlah bilangan ganjil dan genap. Inisialisasi J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Tampilkan pesan, masukkan N bilangan, lakukan perulangan I sama dengan 0 hingga I kurang dari N. Input bilangan ke dalam A indeks I. Jika A indeks I mod 2 tidak sama dengan 0, maka bilangannya ganjil. Lalu simpan A indeks I ke dalam B indeks J, tambahkan J sama dengan J plus 1. Jika tidak, maka bilangan genap. Simpan A indeks I ke dalam C indeks K, tambahkan K sama dengan K plus 1. Tampilkan pesan bilangan ganjil. Lakukan perulangan dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari J. Tampilkan B indeks I, tampilkan pesan bilangan genap. Lakukan perulangan dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari K. Tampilkan C indeks I, lalu program pun berakhir. Untuk pseudocode-nya, pseudocode-nya itu ada variabel NIJK integer, lalu array A, B, C dengan indeks N dengan tipe data integer, lalu begin, masukkan N, inisialisasikan J sama dengan 0, K sama dengan 0, for I sama dengan 0 to N min 1, lalu begin, simpan N, masukkan N, jika A indeks I mod 2 tidak sama dengan 0, maka B indeks J sama dengan A indeks I, lalu lakukan J sama dengan J plus 1. Lalu N untuk if, lalu jika tidak, maka C indeks K sama dengan A indeks I, K sama dengan K plus 1, lalu N untuk else. Lalu N untuk for ya. Setelah itu, belum ini N untuk else, ini di sini. Lalu lakukan I sama dengan I plus 1, lalu N untuk for, lalu cetak bilangan ganjil. Untuk I sama dengan 0 to J min 1, lalu begin, tampilkan B indeks I, lalu I sama dengan I plus 1, lalu N untuk for. Lalu cetak bilangan genap, for I sama dengan 0 to K dikurang 1, lalu cetak C dengan indeks I, lalu lakukan I sama dengan I plus 1, lalu N untuk for, dan program pun berakhir. Untuk flowchart-nya yang pertama itu ada start, lalu inputkan N, lalu inisialisasikan J sama dengan K, lalu masuk ke ini. Jika I sama dengan 0 to N min 1, jika iya maka inputkan A dengan indeks I. A dengan indeks N. Lalu masuk ke kondisi, jika A indeks I ini indeks I mod 2 tidak sama dengan 0, jika iya maka B indeks J sama dengan indeks I, lalu I plus plus, lalu setelah itu J plus plus dulu, lalu setelah itu lakukan I plus plus, lakukan perulangan sampai kondisinya tidak memenuhi. Lalu jika yang kondisi ini tidak memenuhi, maka lakukan proses yaitu C indeks K sama dengan indeks I, lalu K plus plus, lalu I plus plus, lakukan lagi perulangan sampai kondisi I tidak memenuhi. Lalu setelah itu, baru kita masuk ke perulangan selanjutnya I sama dengan 0 to J min 1. Jika iya, maka ini tadi B2 atau C dulu. Oh, ini C berarti. Jika iya, maka cetak B indeks I, lalu lakukan I plus plus, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka masuk lagi ke perulangan. I sama dengan 0 to K min 1. Jika memenuhi, maka cetak C dengan indeks I, lalu I plus plus, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi, dan program pun berakhir.
Lalu untuk programnya langsung saja kita buka kode blok. Yang pertama itu ada salah lagi. Yang pertama itu ada kok nggak bisa ya. Include ice cream. Kenapa nggak bisa pula pakai tanda ini? Kita selain aja di sini. Nah, lalu ada untuk ice cream ini sebagai header dari program, lalu using namespace std yang artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua yang ada dalam std. Lalu masuk ke in-main, yaitu fungsi utamanya yang dibatasi oleh kurung kurawal. Dalam in-main kita mendeklarasikan variabel n dan i dengan tipe data integer, lalu cetak pesan, masukkan jumlah bilangan. Lalu setelah itu cin n. Lalu kita deklarasikan array ABC-nya dengan indeks n bertipe data integer. Lalu setelah itu kita deklarasikan variabel j sama dengan 0 dan k sama dengan 0 juga dengan tipe data integer, lalu cetak pesan masukkan n bilangan. Lalu setelah itu masuk ke perulangan for i sama dengan i diinisialisasikan dengan 0 dengan i kurang dari n, lalu i plus plus, lalu setelah itu jika kondisi ini memenuhi maka masukkan a dengan indeks i. Lalu setelah itu ke kondisi jika a indeks i mod 2 ini tidak sama dengan 0, maka lakukan proses yaitu b dengan indeks j sama dengan a dengan indeks i. Lalu j plus plus. Lalu setelah itu jika tidak memenuhi kita masuk ke else c dengan indeks k ini sama dengan a dengan indeks i. Lalu setelah itu k plus plus. Oke, setelah itu jika tidak memenuhi i plus plus, lalu jika kondisi tidak memenuhi maka kita cout
bilangan ganjil. Siap bilangan ganjil masuk lagi ke perulangan. For I diinisialisasikan sama dengan 0 dengan I kurang dari J, maka lakukan proses yaitu Cout B dengan indeks I lalu setelah itu kita salin dulu. Nah, ini untuk menampilkan bilangan genapnya. Coba genap. Lalu untuk perulangannya ini I kurang dari K. Dan tempatnya di array C. Nah, ini jadi Cout bilangan genap untuk I sama dengan 0 dengan syarat I kurang dari K, maka cetak C dengan indeks I lalu lakukan I++, lakukan perulangan sampai kondisi I tidak memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Jadi dalam running program ini, program akan memulai. Lalu setelah itu, program akan meminta input jumlah bilangan dari pengguna, misalnya 5. Lalu variabel N-nya itu kan 5. Masukkan 5 bilangan, kenapa ada M pula ya? Bentar, oh iya. Ini tipe. Tadi berapa 5 ya? Kita enter, masukkan 5 bilangan. Misalnya dalam 5 bilangan ini kita masukkan 1, 2, 5, 8, 7. Lalu kita enter, maka bilangan ganjilnya itu 157, bilangan genapnya 2 dan 8. Nah, dalam iterasi ini, A dengan indeks 0 kan 1. 1 itu ganjil, masuk ke array B dengan indeks 0. Lalu A1 itu sama dengan 2. Genap, masuk ke array dengan indeks dengan array C, indeks ke 0. Lalu A sama dengan 2 itu sama dengan 5. 5 itu ganjil, masuk ke array B dengan indeks 1. Lalu A dengan indeks 3 sama dengan 8. 8 itu genap, masuk ke array C dengan indeks 1. Lalu A sama dengan A dengan indeks 4 sama dengan 7. 7 itu ganjil, maka masuk ke array B dengan indeks 2. Maka didapatkanlah array B atau ganjil ini 157 dan array C atau genap ini 2 dan 8. Lalu program pun mengeluarkan output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.